Ah, kamu takut ketahuan istrimu. Oh, kamu punya tempat lain buat ketemu. Bagaimana kalau di hotel? Seira mengajak dengan sengaja. Freya belum membalas dalam beberapa saat. Serius? Nggak bahayakah? Aku mau-mau aja. Bukannya itu lebih bagus? Aku selalu mau ketemu berdua aja sama kamu. Darah Seira seperti mengalir ke atas kepala semua, ternyata benar wanita ini yang menggatal kepada Sabiru. Sialan, dia tahu Kak Biru udah punya istri. Masih aja gatal. Ujar Seira sewot. Kamu yang memesan kamar. Aku masih ada pekerjaan. Aku datang sore ini, bagaimana? Seira berusaha tenang. Baiklah. Janji datang, iya. Apa kamu ada permintaan khusus? Mengenai pakaianku nanti misalnya. Pakai pakaian terbaikmu. Jawab Seira. Obrolan mereka berakhir di sana. Seira mengerahkan pegangan ke ponselnya, apa dia harus mengalah ke wanita seperti ini? Adit bisa dilepas karena dia adalah tong sampah. Tapi Seira percaya Sabiru tidak begitu. Sore hari tiba, Sabiru tidak langsung pulang. Dia berencana akan mendatangi Freya untuk menyelesaikan masalah. Dia kembali mendapatkan nomor perempuan itu dari Tuan Agam. Namun, saat Sabiru menelepon untuk mengajaknya bertemu, Freya malah membalas dengan kata-kata aneh. Bukannya tadi pagi kamu udah ngajak aku ketemuan? Masa lupa? Aku udah pesan kamar hotel, tinggal nunggu kamu datang. Aku udah sampai. Aku tunggu, ya. Kapan aku ngajak dia ketemuan? Sabiru mengernyit, dia tidak merasa menelepon wanita ini. Apa dia lagi mabok? Saat sedang berpikir, ponsel Sabiru berdering. Ada panggilan masuk dari salah satu pembantunya di rumah. Ya, Mbak. Kenapa? Mas Biru, saya mau ngasih tahu kalau Non Seira tadi pergi. Hah? Pergi kemana? Dia masih sakit, Mbak. Kok bisa dibiarkan pergi? Tanya Sabiru yang terkejut setengah mati. Saya baru lihat pas Nona ngeluarin mobil, dia nggak bilang mau pergi kemana. Makanya saya telpon Mas Sabiru. Panggilan terputus. Sabiru bergegas menghubungi nomor milik Seira tapi tidak diangkatnya. Kemana wanita itu pergi? Astaga, baby. Kamu mau pergi kemana? Sabiru cemas bukan main. Dia sempat menelepon Emily, rupanya Seira tidak pergi ke sana. Setelah berpikir cukup lama, Sabiru baru ingat bahwa Freya mendadak bersikap aneh dan membahas hotel. Apa itu Seira yang berpura-pura mengajaknya? Oh, sial. Aku harus pergi ke sana. Sabiru menancapkan gas mobilnya, melaju di keramaian pusat kota Surabaya. Rupanya pagi tadi saat Seira meminjam ponselnya, wanita itu tahu sesuatu. Nomor Freya dihapus olehnya, apa rencana Seira sekarang? Yang jelas Sabiru cemas, sebab kesehatan istrinya masih mudah menurun. Di sebuah hotel Surabaya, Freya sudah memastikan dirinya bersih dan cantik. Gaun tidur transparan berwarna hitam membalut tubuhnya, memperlihatkan setiap lekuknya yang indah. Namun, dia tidak langsung menunjukkan itu dan masih menggunakan jubah handuk. Freya menyemprotkan parfum, tubuhnya semakin mengeluarkan aroma wangi memikat. Segelas minuman yang sudah dia campuri dengan obat-obatan, akan membuat Sabiru bergas 1 rah dan pan 4 es. Freya menoleh ketika pintu kamarnya diketuk, dia pikir itu Sabiru. Ya, sayang. Dia beranjak dan berjalan cepat, membuka pintu penuh semangat. Namun, Freya mengernyit, bukan Sabiru yang datang. Siapa kamu? Tanya Freya. Seira menatap wanita itu tanpa celah, kemudian masuk meski tanpa dipersilahkan.
Dia melihat kamar ini sudah siap pakai. Membuat darahnya semakin mendidih. Aku tanya siapa kamu? Freya bernada keras. Jadi ini pakaian terbaikmu? Tanya Seira seraya melipat kedua lengan di dada. Udah cocok jadi jalang, tinggal mangkal di pinggir jalan, kenapa harus suamiku? Seira menatap tubuh Freya dari atas kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. Kamu istrinya Biru. Jangan sebut nama suamiku. Masih bagus nggak kuguyur kamu sama air panas biar kulitmu nggak gatel mau disentuh suami orang. Loh. Freya tertawa kecil. Lihat badanmu yang cebol kecil bantet begini, aku rasa Sabiru juga pasti akan bosan. Kamu nggak lihat kelebihanku, Perbedaannya terlalu mencolok, kan? Secara aku lebih bisa memuaskannya. Freya membuka separuh jubah handuknya, menunjukkan lekuk tubuh indah dengan dada bulat besar yang padat. Cebol. Wajah Seira memanas, kemerahan dan sangat marah. Kamu ngatain aku cebol dan bantet. Seira otomatis bergerak, meraih jubah handuk perempuan itu dan membungkusnya sekaligus. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Tolong. Tolong. Freya berteriak, dia terbungkus jubah handuknya sendiri dan terkunci. Kedua tangannya tidak bisa bergerak. Baby. Astaga, baby. Berhenti. Sabiru bergegas datang dan memisahkan mereka. Istrinya marah sekali. Minggir, enggak. Aku mau bungkus dia dan buang ke sungai. Ayo, pilih mau lewat jembatan mana? Tanya Seira. Aduh. Baby, jangan. Nanti kamu kena masalah, ujar Sabiru yang menarik tubuh Seira dari Freya. Napas wanita itu masih terengah-engah menatap Freya dengan amarah besar. Sabiru kaget, ternyata benar Seira tahu siapa orang yang ingin mengganggu mereka. Saat Freya sudah terbebas, rambutnya sangat kusut. Dia menutup tubuhnya lagi dengan handuk dan sepasang matanya kemerahan karena hendak menangis. Nggak usah keganjenan. Walau dadaku kecil tapi aku punya suami, bukannya menggatal mamerin pepaya kendor ke suami orang. Seira mengambil ponsel milik Sabiru di sampingnya. Mulai sekarang HP-nya aku sita. Di perjalanan pulang, Seira tidak mengembalikan ponsel Sabiru hingga benda tersebut berdering beberapa kali di tangannya. Orang sesibuk suaminya terus saja mendapat telepon baik dari sekretaris pribadi atau klien. Ini, HP kakak nggak asyik, masa bunyi terus dari tadi. Seira mengembalikan ponselnya kepada Sabiru. Pegang, sayang. Pegang, biar kamu tahu siapa aja orang yang meneleponku. Sabiru tidak keberatan. Tapi yang nelpon bapak-bapak semua. Bibir Seira cemberut, Sabiru baru menerima ponselnya lagi dan mengangkat panggilan dari salah seorang rekan bisnisnya. Seira terus menatap Sabiru, mau dilihat dari segi manapun, laki-laki setia. Atau mungkin, Seira yang belum mengenal pergaulan Sabiru sebenarnya. Atau mungkin Sabiru yang memang tidak punya banyak teman wanita. Setiap hari jika ada di rumah, Sabiru hanya menerima telepon dari orang berkepentingan di perusahaan. Dia sibuk sekali, sama seperti Ahtar ayah Seira. Udah. Nih, mau dipegang lagi, Nggak mau. Seira menjawab ketus. Kenapa? Sabiru bertanya sambil tertawa kecil. Yakin, nih. Seira segera menyambar ponsel itu lagi, bagaimanapun dia penasaran sekali. Kakak suka aku karena apa? Tanya Seira karena dia masih ingat ucapan Freya tadi di hotel. Nanti gara-gara dadaku dan tubuhku nggak tinggi, kakak cari yang lebih lagi. Hah? Sabiru tertawa. Kenapa ketawa? Aku serius, kakak.
Dadaku nggak kecil-kecil amat, kan? Ini karena dari kecil aku selalu aktif olahraga, aku ikut banyak kegiatan sekolah. Aku nggak terbiasa merawat tubuh apalagi bagian dadaku pikir itu besar dengan sendirinya. Kalau dadaku jadinya begini, memang ada masalah. Siapa yang mempermasalahkan? Dia, Seira menahan kata-katanya. Sejak kapan kakak kenal cewek itu? Sering hubungan. Siapa lagi temen cewek kakak? Apa ada yang lain? Sabiru mengusap dagunya sejenak. Kami nggak begitu dekat, aku punya nomor kontaknya karena 2 tahun lalu. Seingatku saat di Jakarta. Aku mengendarai mobil dan kena razia di jalan, nggak sengaja ketemu dia. Tapi ternyata dia adalah anak dari Pak Agam. Oh. Terus. Aku nggak ada waktu mikirin hal lain, karena selain sibuk kerja, aku ngurus mama sama oma di rumah. Kamu tahu waktu itu mama sering sakit-sakitan, kalau aku ada waktu luang, aku akan nganter mama kontrol ke rumah sakit. Seira baru terdiam. Itu sebabnya mama kaget banget waktu aku kenalin kamu sebagai calon istri. Kamu satu-satunya wanita yang kubawa ke rumah, sayang. Sabiru mengecup punggung tangan Seira yang baru saja diraihnya. Sebelah tangan Seira menekan dadanya, debar jantungnya tidak pernah secepat ini. Astaga, apa ini yang dinamakan cinta sebenarnya? Setiap helaan napas laki-laki ini terasa hangat, begitu juga sikapnya. Malam ini kita butuh suasana bagus, Kita pesan hotel paling bagus, aku mau menghabiskan waktu lebih banyak denganmu, baby. Ini bukan sogokan karena kakak ketahuan digoda cewek lain, kan? Terus kenapa kakak bisa datang ke hotel itu juga? Tanya Seira masih penuh kecurigaan. Aku tahu karena mbak di rumah telepon, kamu pergi tanpa bilang ke orang rumah. Kebetulan Freya menghubungi nomorku, dia yang memberiku alamatnya. Aku tebak pagi tadi kamu minta ponselku buat menghapus nomor dan riwayat pesan Freya di sana. Seira terdiam. Masih curiga aja. Aku cuma hati-hati, wanita sekarang nggak butuh cantik maksimal buat merusak rumah tangga orang. Cuma bermodal ganjen aja udah jadi, ujar Seira. Kamu takut aku dideketin cewek? Kakak cuma punya aku. Pokoknya cuma aku yang boleh nyentuh kakak dari ujung kaki sampai rambut. Seira memeluk lengan Sabiru, laki-laki itu sedikit bergas saturah. Lampu temaram menyelimuti kamar suite mewah itu dengan cahaya keemasan yang hangat. Tirai sutra bergoyang pelan oleh hembusan AC, sementara dari balkon terdengar lirih gemericik air kolam menenangkan, seakan menyambut malam spesial mereka. Seira baru selesai mengeringkan rambut ketika Sabiru keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di leher. Aroma sabun dan wangi maskulin yang lembut menguar, membuat Seira menoleh tanpa sadar. Sabiru tersenyum kecil, lalu mendekat sambil membawa 2 cangkir coklat panas yang dia pesan dari layanan kamar. Untuk istriku, ucapnya pelan, seolah tidak ingin merusak ketenangan malam. Seira menerima cangkir itu dengan senyum malu. Ujung jemari mereka bersentuhan, menyalakan kehangatan halus yang menjalar hingga ke dadanya. Mereka duduk berdampingan di tepi ranjang king size yang dihiasi selimut bulu lembut. Sabiru beberapa kali menatap Seira dengan tatapan kagum, seperti masih sulit percaya bahwa perempuan di sampingnya kini benar-benar menjadi istrinya. Kamu capek? Tanya Sabiru sambil merapikan helai rambut Seira yang jatuh di pipi. Sedikit. Jawab Seira lirih. Pipinya memerah, membuat Sabiru tersenyum samar. Sabiru meletakkan cangkirnya di meja, lalu menggenggam tangan Seira dengan lembut. Perlahan, dia menarik Seira bersandar di bahunya. Seira bisa merasakan detak jantung Sabiru yang stabil, hangat, memberi rasa aman yang sulit digambarkan dengan kata-kata.
Di sini tempatnya bagus, bisik Seira. Lebih bagus lagi kalau nggak ada orang lain yang mengusik. Kakak, apa kedepannya kita bisa hidup tenang? Sabiru menunduk, mengecup kening Seira dengan penuh kasih sayang. Kenapa enggak? Dari 100%, aku rasa 5%-nya adalah kejutan. Hidup selalu semengagetkan itu, kan? Kamu cukup yakin? Seperti aku meyakini kamulah satu-satunya wanita yang akan menjadi ibu dari anak-anak. Mata mereka bertemu, dan Seira merasakan cinta Sabiru mengalir tidak dengan gejolak yang tergesa-gesa, melainkan dengan kelembutan yang memeluk hati. Sabiru menarik selimut menutupi tubuh mereka, menghalau dinginnya ruangan. Pelukan Sabiru tidak terburu-buru, Hang 4T, tenang, seolah memberi Seira waktu untuk meresapi setiap detik kebersamaan itu. Seira membalas pelukan itu, merapatkan wajah di dada Sabiru dan mendengarkan detaknya yang membuatnya semakin luluh. Malam bulan madu mereka tidak diwarnai dengan gas saturah yang meledak-ledak, tapi oleh kelembutan yang justru membuat hati bergetar. Dua insan yang kini resmi menjadi satu, menemukan rumahnya dalam dekapan satu sama lain. Di balik kaca besar yang menghadap kota, lampu-lampu Surabaya berkelip, mereka menciptakan hangatnya sendiri. Setelah selesai, Sabiru melihat istrinya terlelap setelah membersihkan tubuh di kamar mandi. Seira terlihat pulas dan lelah. Membuat Sabiru begitu betah memandangi wajah cantik istrinya di samping. Sabiru mengambil ponsel dan berjalan cukup jauh dari tempat tidur. Pemandangan malam kota Surabaya sangat indah dari tempatnya berada. Biru, ada apa menelepon saya semalam ini? Apa ada urusan pekerjaan? Tanya Tuan Agam ketika Sabiru meneleponnya. Hari ini putri Anda bertemu dengan istriku. Apa dia udah cerita? Freya. Sulit menjelaskannya tapi istriku jadi sangat marah dan salah paham. Aku tahu hubungan kita sebelumnya sangat baik, Tuan. Tapi sepertinya putri Anda salah paham. Apa maksudnya itu? Memangnya apa yang dilakukan Freya? Tuan Agam masih kebingungan. Aku hanya akan mengirim buktinya, kalau Tuan masih mau hubungan pekerjaan kita diperpanjang, apa bisa Tuan mengendalikan Freya? Tolong jangan biarkan dia mendekati istriku. Sabiru akhirnya menjelaskan sekaligus mengirimkan barang bukti, rekaman CCTV hingga kelakuan Freya kepada laki-laki itu. Freya berteriak keras sekali di kamarnya seraya menarik selimut di kasurnya hingga seluruh bantalnya bertebaran. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga menyingkirkan seluruh barang di atas meja riasnya. Dia mempermalukanku. Dia menjebakku. Freya sadar, itulah yang terjadi padanya hari ini. Ternyata yang bertukar pesan dengannya pagi tadi bukan Sabiru, melainkan istrinya. Bagaimana bisa aku kalah dari perempuan pas-pasan begitu? Dia mengepalkan tangan. Kesal sekali, karena menurutnya Seira tidak sebanding dengannya. Bagaimana Sabiru bisa tertarik? Klik. Pintu kamar terbuka mendadak oleh seseorang, ternyata itu adalah ayahnya. Kenapa ayah nggak ketuk pintu dulu? Tanya Freya bernada tinggi karena dia masih marah. Kamu. Bisa-bisanya kamu cari masalah sama Sabiru. Kamu jangan main-main, Freya. Freya beranjak, apa ayahnya tahu kejadian sore tadi? Siapa yang memberitahu? Kontrak kerja sama ayah sama dia belum ditandatangani, kamu mau bikin ayah rugi besar, hah? Suara Tuan Agam cukup keras membentak putrinya. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu masih mau mengajaknya pergi ke hotel. Mau jadi apa kamu? Itu adalah urusan pribadiku, nggak ada hubungannya sama pekerjaan ayah. Cukup, Freya. Untuk keinginanmu ini ayah yang akan menentang. Kecuali kalau kamu mau jadi miskin karena kelakuanmu,
Terserah. Ayah. Freya kesal sekali. Selama 1 minggu ke depan, ayah kurung kamu di kamar. Nggak usah pergi kemanapun atau bertemu siapapun. Tuan Agam berjalan untuk mengambil ponsel dan kunci mobil putrinya. Ya, meskipun Freya menentang itu dan berusaha mempertahankan miliknya. Jangan, ya. Ayah. Kembalikan itu padaku. Ayah. Teriak Freya ketika barang-barangnya berhasil disita. Ayahnya pergi begitu saja, mengunci pintu kamar dari luar. Sementara itu di rumah Kiai Ibrahim. Seperti niat sebelumnya, Hanum yang ingin lebih dekat dengan Saga dan berusaha melayaninya pun sudah dia lakukan. Sejak semalam mereka ada di rumah ini, sebab pagi jam 9 nanti Kiai Ibrahim mengadakan sebuah acara di masjid miliknya dan mengundang ustadz ternama. Tentu saja mereka akan datang. Udah selesai mandinya. Ini aku pilihkan pakaian, coba lihat. Warna kalem ini cocok banget buat kamu. Saat Saga keluar dari kamar mandi, Hanum sudah memilihkan satu setel pakaian yang cocok untuk suaminya. Namun, Saga malah memilih pakaian yang ada di lemari. Kok ngambil di lemari? Yang ini nggak suka. Aku udah pilih yang paling bagus, sengaja aku setrika ulang juga, ujar Hanum sangat kecewa. Saga bahkan tidak melirik pakaiannya sama sekali. Hanum lantas menaruh kembali pakaiannya ke dalam lemari. Dia melihat Saga yang setengah telanjang, laki-laki ini memiliki kulit yang sangat putih, bersih dan tubuh yang kokoh. Fisiknya sangat bagus, tapi kenapa kelakuannya begitu? Ya, udah deh kalau begitu kamu mau makan ini, enggak? Tadi abis subuh aku pergi ke pasar sama Mbak, beli kue-kue manis. Mau. Saga hanya menoleh sebentar saat selesai berpakaian. Aku lagi diet makanan manis. Ah, masa? Hanum kembali dibuat kecewa, Saga menolaknya lagi. Padahal kata Seira kamu gak akan pernah menolak makanan ini. Kenapa pemberian dariku ditolak? Ketika mendengar nama itu disebut, Saga baru memberi reaksi. Kamu menghubungi Baby. Aku sempat menjenguknya di rumah sakit, kenapa? Bagaimana keadaannya? Baik. Mungkin dia udah pulang dari rumah sakit, udah lama juga. Hanum sedikit cemberut, hanya soal Seira, Saga mau berbicara dengannya. Tetap saja, meskipun sangat berusaha keras, Hanum tidak memiliki tempat bahkan untuk menjadi teman. Aku kecewa sama kamu sekarang. Apa? Hanum terdiam sebentar. Saga, kamu pikir menikah sama batu kerikil? Kamu selalu aja begini, pemberian dariku semuanya kamu tolak. Nggak peduli seberapa banyak aku berusaha keras, aku merasa terinjak tahu. Hanum melihat Saga dengan tatapan kesal, jelas karena kekecewaannya. Saga hanya terdiam.